kalah 3-4 dari Benfica dalam matchday kelima grup H, sehingga tua harus rela didepak keluar dari Liga Champions. Hasil ini membuat Juventus dipastikan tersingkir dari Liga Champions. Klub asal Turin itu sejauh ini cuma punya 3 poin, sementara itu Benfica dan PSG mengoleksi 11 angka dan memastikan lolos ke 16 besar. Juventus masih harus bersaing dengan Maccabi Haifa untuk finish ketiga demi tiket ke Liga Eropa. Kedua tim saat ini sama-sama 3 poin. Juara bertahan Liga Champions Real Madrid akhirnya kalah. Madrid dipaksa mengakui keunggulan tuan rumah RB Leipzig dengan skor akhir 2-3. Bagi RB Leipzig, kemenangan membuka peluang lolos ke fase knockout Liga Champions. Leipzig kini menempati peringkat kedua dengan perolehan 9 poin, unggul 3 poin dari Shakhtar Donetsk 3 dan tertinggal 1 poin. Sedepan Cristiano Ronaldo, penyerang Manchester United itu dilaporkan masuk dalam daftar belanja Chelsea di tahun 2023 nanti. Kabar ini kembali mencuat ketika Ronaldo dibekukan dari tim utama Setan Merah akibat tindakan indisiplinernya. Dilansir Sunday World, situasi Ronaldo ini diamati Chelsea. The Blues dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang striker. Di musim panas kemarin, Chelsea sudah nyaris melepas tawaran untuk Ronaldo. Namun transfer itu ditolak oleh manajer The Blues saat itu, Thomas Tuchel. Cristiano Ronaldo telah kembali ke skuad pekan ini usai diskors Manchester United. Namun Erik ten Hag punya syarat untuk Ronaldo. Ten Hag akan mengizinkan Ronaldo kembali berlatih bersama tim utama asalkan mau menerima fleksibilitas soal pilihan pemain dan mengungkapkan penyesalan. Kalau Ronaldo tidak terima perannya dikurangi, Ten Hag akan memberi lampu hijau ke ex-pemain Real Madrid itu untuk mencari klub baru. Lautaro Martinez sudah menutup pintu bagi Bayern Munich dan Paris Saint-Germain. Performa Lautaro Martinez dilaporkan masuk dalam pantauan Bayern Munich dan PSG. Tim besutan Julian Nagelsmann itu diyakini masih mencari seorang striker yang mirip dengan Robert Lewandowski, sedangkan Lautaro berpotensi menyeberang ke Paris karena Lionel Messi. "Aku baik-baik saja, aku bahagia kok di sini," ungkap Lautaro kepada Rai Sport. "Gua harap aku bisa menjadi seorang legenda. Aku punya sebuah kontrak di sini dan aku cuma memikirkan tentang Inter." Unai Emery akan kembali ke Premier League. Pria 50 tahun itu diangkat Aston Villa sebagai manajer yang baru menggantikan Steven Gerrard yang dipecat. Villa merebus Emery dari kontraknya dengan Villarreal usai membayar 5,2 juta pound. Ex-manajer Arsenal itu bakal mulai menangani tim pada 1 November mendatang. Fans Juventus sepertinya sudah habis kesabaran dengan Angel Di Maria. Winger Argentina dikritik gabung klub cuma untuk mendapat gaji besar. Di Maria lebih banyak berkutat dengan cedera dan baru tampil 7 kali dengan 1 gol dan 4 assist. Dengan gaji 7,7 juta euro per tahun, jelas ini bukan kontribusi yang diharapkan. Ada anggapan bahwa Di Maria cuma berlibur di Turin selama tampil di Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina. Unggahan Di Maria terkait iklan timnas Argentina di akun Instagramnya jadi sasaran amuk fans. Kylian Mbappe disebut-sebut mendapat kontrak bernilai 9,5 triliun rupiah dari Paris Saint-Germain. Kabar yang mana dibantah klub Prancis tersebut. Karena banyaknya rumor yang beredar, PSG akhirnya angkat bicara soal rumor tersebut, seraya membantah bahwa Kylian Mbappe digaji semahal itu. PSG bisa mengonfirmasi bahwa berita itu tidak benar dan angka-angka yang disebut pun salah semua, ujar pernyataan resmi PSG. Manchester United berpotensi akan kehilangan Alex Telles selamanya. Sang bek menyebut bahwa ia bahagia di Sevilla dan ingin melanjutkan karirnya di sana. Setelah kedatangan Tyrell Malacia dari Feyenoord, Telles memutuskan cabut dari Old Trafford. Ia dipinjamkan Manchester United ke Sevilla selama 1 musim. Ia menyebut bahwa ia masih nyaman bermain di Andalusia dan ia membuka kans untuk bermain lebih lama di sana. "Saya bahagia dan akan memberikan yang terbaik untuk Sevilla. Saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan," imbuhnya.
AC Milan, Juventus, dan Inter Milan raih kemenangan di lanjutan Liga Italia. Napoli memang masih di puncak klasemen Liga Italia, tapi terus dikejar. Liga Italia pekan ke-11 menyelesaikan beberapa laga pada Sabtu 22 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat dan Minggu 23 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. 3 tim besar main. Juventus menang telak 4-0 atas Empoli. AC Milan juga pesta gol 4-1 atas Monza. Dan Inter Milan menang dramatis 4-3 atas Fiorentina di klasemen Liga Italia sementara. AC Milan menempel Napoli yang berada di puncak dengan perolehan poin yang sama, yakni 26 poin. Napoli unggul selisih gol. Erling Haaland benar-benar tidak terhentikan. Tambahan 2 gol ke gawang Brighton and Hove Albion membuatnya sudah mengoleksi 17 gol di Premier League musim ini. Haaland mencetak brace kala Manchester City menang 3-1 atas Brighton and Hove Albion di Etihad Stadium Sabtu 22 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan yang membuat City masih menempel ketat Arsenal di puncak klasemen. Terkait 17 golnya di Premier League sejauh ini, Haaland kini berarti cuma berjarak 6 gol saja dari torehan top skor musim lalu, Mohamed Salah dan Son Heung-min musim 2021-2022 lalu menjadi top skor bersama dengan masing-masing bikin 23 gol. Manchester United kesulitan menuntaskan peluang hingga akhirnya dapat hasil seri 1-1 melawan Chelsea. Erik ten Hag menilai MU butuh Cristiano Ronaldo. MU tandang ke markas Chelsea dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge. Melihat peluang-peluang timnya yang terbuang, Erik ten Hag menilai MU merindukan sosok Ronaldo di lini serang. Seperti biasa, dia Ronaldo bisa mencetak gol dan dia berharga buat kami, ujar ten Hag seperti dilansir dari Sky Sports. Tren positif Liverpool patah di markas Nottingham Forest. Si Merah mengakui banyak melakukan salah hingga kalah. Liverpool takluk 0-1 di markas Nottingham Forest di The City Ground Sabtu 22 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Dalam lanjutan Liga Inggris, gol Taiwo Awoniyi menghentikan rentangan 3 kemenangan beruntun tim tamu di seluruh ajang. Liverpool banyak melakukan kesalahan saat bertahan. Mereka gagal mengantisipasi situasi tendangan bebas Nottingham Forest dengan semestinya, sehingga Taiwo Awoniyi mencetak gol. Real Madrid memetik poin penuh kala menjamu Sevilla dalam lanjutan La Liga. Madrid menang 3-1 dan menjauh dari Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol. Laga Real Madrid versus Sevilla digelar di Santiago Bernabeu Minggu 23 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Madrid dicetak oleh Modric, Lucas Vazquez, dan Federico Valverde. Berkat kemenangan ini, Real Madrid mantap di puncak klasemen. Barcelona meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Athletic Bilbao. Ousmane Dembélé menjadi bintang El Barca dengan sumbangan 1 gol dan 3 assist di laga ini. Barcelona menjamu Athletic Bilbao di Camp Nou pada laga lanjutan Liga Spanyol Senin 24 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya mereka mampu memimpin ketika laga berjalan 12 menit. Umpan silang Robert Lewandowski dari sisi kanan bisa ditanduk Ousmane Dembélé menjadi gol. 3 gol Barca lainnya dicetak oleh Lewandowski, Sergio Roberto, dan Ferran Torres. Hasil ini membaca Barca menempel ketat Madrid di urutan ketiga dengan selisih 3 poin. Bayern Munich meraih kemenangan 2-0 atas TSG 1899 Hoffenheim di pekan ke-11 Bundesliga musim ini. Jamal Musiala dan Erik Maxim Choupo-Moting menjadi pahlawan kemenangan di Rotten lewat gol-gol yang mereka sumbangkan. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Jerman dengan 22 poin. Sedangkan Hoffenheim ada di peringkat 6 dengan mengoleksi 17 poin.
Borussia Dortmund berpesta gol saat menjamu Stuttgart di pekan ke-11 Liga Jerman musim ini. Ham jadi bintang lapangan karena berhasil menyumbang 2 gol. Kemenangan besar ini membuat Dortmund berada di posisi 4 klasemen sementara Bundesliga. Rafael Varane terlihat menangis ketika mengalami cedera pada duel Chelsea versus Manchester United. Kini pemain 29 tahun dikhawatirkan harus absen membela timnas Prancis ketika bermain di Piala Dunia 2022 nanti. Varane dimainkan sejak menit awal saat United melakoni laga tandang melawan Chelsea. Varane bermain solid hampir sepanjang laga, namun momen buruk terjadi pada menit ke-60. Varane terkapar usai duel dengan Pierre-Emerick Aubameyang. Varane harus mendapat perawatan medis. Paris Saint-Germain mampu meraih kemenangan 3-0 saat menghadapi Ajaccio. Kombinasi Lionel Messi dan Kylian Mbappe hadirkan 3 angka untuk Les Parisiens. PSG bertandang ke Stade Francois Coty untuk menghadapi Ajaccio pada laga lanjutan Ligue 1 Sabtu 22 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Mbappe mencetak brace dan Messi menyumbang 1 gol. Di Empoli, Adrien Rabiot menjadi bintang kemenangan Bianconeri usai mengemas brace. 2 gol lain dicetak oleh McKennie dan Messi Kian. Juventus menjamu Ember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Empoli ini membawa Juventus naik ke mereka menggusur Inter Milan dengan keunggulan 1 angka. Sementara Empoli di urutan ke-11 dengan 11 poin. Kebersamaan Romelu Lukaku dan Inter Milan nampaknya akan berjalan lebih lama. Inter Milan sedang melobi Chelsea untuk memperpanjang masa baktinya di San Siro. Di musim panas ini, Romelu Lukaku memutuskan pergi dari Chelsea. Ia dipinjam ke Inter Milan selama 1 musim. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Inter Milan akan membuat manuver baru. Mereka ingin memperpanjang masa peminjaman Lukaku. Patrice Evra membela Cristiano Ronaldo yang memicu kontroversi di Manchester United. Legenda setan merah itu balik menyerang manajer MU Erik ten Hag. Ronaldo tidak hanya meninggalkan lapangan, tapi juga cabut dari Old Trafford. Bintang 37 tahun tersebut tidak merayakan kemenangan setan merah 2-0 atas Tottenham. Sebuah dukungan dilontarkan ex-back MU Patrice Evra. Dia membela Ronaldo dan menyebut ten Hag tidak menghormati ex-rekan timnya itu. Apabila dia menghormati karakternya, dia mestinya memainkan Ronaldo setiap waktu, ujarnya. Lionel Messi mengkhawatirkan kondisi dirinya menjelang Piala Dunia 2022. Kapten timnas Argentina ini berkaca dari cedera Paulo Dybala dan Angel Di Maria, mengingat ia menjadi tumpuan PSG dalam melanjutkan sisa pertandingan di Liga Prancis. Cedera sangat rentan terjadi. Piala Dunia Qatar 2022 digelar 1 bulan lagi. Kabar kurang mengenakan didapat timnas Argentina sebelum tampil di kompetisi tersebut. 2 penggawa Argentina, Paulo Dybala dan Angel Di Maria, dibekap cedera saat membela klub. Lanjoya dihantam cedera paha, sementara Di Maria mengalami masalah hamstring. Steven Gerrard didepak dari kursi manajer Aston Villa. Simpati diberikan ex-pelatih Gerrard di Liverpool, Brendan Rodgers. Gerrard dipecat usai Aston Villa melakoni laga tandang ke markas Fulham Jumat 21 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Tyrone Mings CS tumbang 0-3 dari tim promosi tersebut. Hasil itu menjadi puncak rentetan hasil buruk Gerrard menangani Aston Villa musim ini. The Lions baru menang 2 kali dari 11 pertandingan dan terburuk di urutan ke-17 klasemen sementara Premier League. Granit Xhaka jadi pahlawan kemenangan Arsenal saat bertemu PSV Eindhoven. Tidak seperti biasanya, Xhaka kali ini bikin gol dari kaki kanan. Xhaka dipasang sebagai starter pada laga tunda Liga Eropa di Emirates Stadium Jumat 21 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal sempat kesulitan untuk membongkar pertahanan PSV. Sampai akhirnya Xhaka muncul sebagai pahlawan lewat tendangan kaki kanannya dari luar kotak penalti di menit ke-70. Federico Valverde terus tajam bikin gol buat Real Madrid. Pelatih Carlo Ancelotti senang dan berharap tidak kehilangan muka karena pernah berkelakar tentangnya.
Jika Valverde tidak bikin minimal 10 gol di musim ini, saya akan mencopot lisensi pelatih saya. Kelakar Carlo Ancelotti dilansir dari Marca pada awal musim Liga Spanyol 2022-2023. Perkataan Carlo Ancelotti ini bukan sekedar kelakar biasa. Ancelotti mentransformasi Federico Valverde dari seorang gelandang tengah jadi penyerang sayap. Hasilnya sejauh ini sih cukup memuaskan. Robert Lewandowski menorehkan gol ke-600 sepanjang karirnya di level klub dan tim nasional. Pencapaian itu diraihnya saat mencetak brace dini hari tadi. Barcelona menjamu Villarreal dalam lanjutan Liga Spanyol Jumat 21 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Blaugrana mengakhiri laga dengan kemenangan telak 3-0. Kepa Arrizabalaga sedang bersinar terang menjaga gawang Chelsea. Ini gantian Edouard Mendy harus bersabar sampai dapat kesempatan main lagi. Kepa Arrizabalaga menjadi pilihan utama manajer baru Chelsea, Graham Potter. Kepa sudah bermain 4 kali secara berturut-turut di Liga Inggris pada awal era Potter. Hasilnya Kepa baru kebobolan sekali dan catatkan 3 kali clean sheet. Jangan lupa Kepa juga menjaga kesucian gawang Chelsea di laga 2 kali kontra AC Milan pada Liga Champions. Berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.